Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Satu kesempatan indah yang Tuhan berikan pada hari ini bagi kita semua untuk beribadah bersama-sama. Meski secara daring, Tuhan berkenan hadir pada setiap peribadahan umat-Nya. Marilah dalam kerendahan hati kita menyembah Dia. Dengan bangkit berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, ayat 1 sampai 3. Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara masih ingat perintah Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Semua kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membutuhkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang lembut. Dambakan penuh
besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, menerima undanganmu, datang kepadamu, mendengar panggilanmu, setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Karena kami butuh kelegaan. Kamilah itu ya Tuhan, pribadi-pribadi yang letih lesu, berbeban berat, hidup di dalam tekanan, dengan segala pergumulan dan tantangan, dan Kau mengerti setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyambut kami, memulihkan kami, dan berjanji menolong kami untuk menyertai dan melewati setiap perjalanan ini. Bapa di dalam surga, ampunilah kami kalau di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan letih lesu dan tekanan ini, kami cenderung menyakiti orang lain. Kami cenderung melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Kami cenderung mencari kambing hitam. Dan dengan mudahnya kami menyakiti hati orang lain sebagai bentuk pelampiasan kami. Bentuk pelampiasan tekanan hidup kami. Ya Tuhan, ampuni kami karena kami selalu mencari alasan. Kami menyakiti orang lain karena kami merasa kami sudah disakiti terlebih dahulu. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi murid-Mu. Tolonglah kami untuk meneladani-Mu. Untuk bisa menguasai diri kami di tengah-tengah kondisi hidup ini. Supaya meskipun kami terluka, kami sakit, kami tertekan, kami letih lesu, kami bisa menguasai diri kami. Untuk kami tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata kami, menyakiti orang lain dengan tindakan kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk bisa kuasai diri kami. Ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Engkau tahu keadaan hati kami, keadaan hidup kami. Engkau tahu di tengah-tengah kondisi semacam ini, anak-anak belajar di rumah, kami studi dan melakukan aktivitas di rumah. Kami bekerja dan belajar di rumah. Ini menjadi situasi yang seringkali membuat hati kami tertekan, bosan, dan kami cenderung menyakiti orang lain. Ampunilah kami Tuhan. Dan tolonglah kami untuk bisa dipenuhi oleh kasih-Mu, menguasai diri. Kami tidak cepat untuk membalikkan amarah ketika ada orang mungkin menyakiti kami. Tolonglah kami. Tolonglah kami untuk membangun damai sejahtera. Tolonglah kami Tuhan, untuk pikiran dan hati kami tetap teduh Tuhan, di tengah-tengah situasi dan suasana ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Karena kami datang kepadamu, sumber kasih. Allah yang menolong kami untuk bisa menguasai diri kami. Roh Kudus
yang bisa menolong kami untuk kami bisa memikirkan apa yang jauh lebih penting daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan. Dan tolonglah kami selalu untuk hidup di dalam jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegak? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sabar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi saudara-saudara yang datang mengakui dosa dan kesalahan. Dengarkanlah ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengingatkan bagaimana kasih Tuhan turun kepada manusia untuk menyelamatkan, menyambut, dan memulihkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk waktu ini, dan untuk kesempatan ini. Kami boleh bersama beribadah dengan keluarga kami. Kami diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya ibadah ini berarti bagi hidup kami. Dan
di dalam ibadah ini. Kami juga mau mendengar firman Tuhan yang berarti bagi hidup kami, untuk memimpin, menerangi langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan, dipulihkan, diteguhkan. Dan kami rindu untuk selalu berjalan sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37. Tema pada hari ini, menyambut dan bukan disambut. Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37, demikianlah firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara hidup. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang satu prinsip penting dalam kehidupan orang percaya sebagai murid-murid Kristus, yaitu sebuah sikap yang ada di dalam kehidupan Yesus, yaitu sikap melayani. Dan salah satu sikap melayani ditunjukkan melalui bagaimana dia menyambut orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, menarik sekali teks ini diawali dengan sebuah pernyataan yang menarik, yang penting. Ya, di ayat 30 dan ayat 31. Rupanya Yesus mengambil jalan memutar dan menghindari keramaian. Itu untuk mengajar sesuatu kepada murid-muridnya. Ayat 30-31 itu menjadi dasar dari ayat-ayat berikutnya sampai dengan ayat yang ke-37. Saudara-saudara, kalau membaca ayat 31, dia sedang mengajar murid-muridnya. Ajaran apa sih yang Tuhan Yesus sedang ajarkan atau ingin dia tanamkan di dalam kehidupan murid-muridnya? Tidak lain adalah sikap sebagai seorang hamba yang melayani. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Dan dia menekankan ini kepada para pengikutnya. Kamu datang untuk melayani. Melayani kehidupan. Melayani manusia. Melayani orang-orang.
Saudara-saudara sekalian, kalau membaca teks berikutnya, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu bicarakan selama perjalanan? Rupanya ada pembicaraan yang hangat antara murid-muridnya karena mereka ingin menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang dimuliakan lebih daripada yang lain, yang mendapatkan penghargaan lebih daripada orang lain, daripada murid-murid yang lain. Dan tanpa disadari, itu menjadi semacam kompetisi di dalam kehidupan para murid untuk menjadi yang lebih besar, yang lebih termuka daripada yang lain. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melihat spirit itu di dalam kehidupan mereka. Kemudian diakhiri dengan ayat 37, bacaan yang kita tadi baca, yaitu bicara tentang bagaimana kita menyambut anak-anak. Murid-muridnya menyambut anak-anak. Ketika menyambut anak-anak, bukan hanya Yesus yang disambut, tapi pribadi yang mengutus Yesus itu juga disambut. Apa maksud dari semua itu, saudara-saudara sekalian? Oke. Hal yang pertama, kita menarik mundur ya dari ayat 37. Tuhan Yesus ingin menekankan prinsip bahwa menyambut manusia itu merupakan bentuk dari pelayanan. Kata menyambut itu artinya menerima. Menerima itu artinya dengan bersedia, membuka ruang hidupnya agar orang lain masuk. Saudara-saudara sekalian, manusia itu butuh diterima. Sebelum dia dibawa, dipulihkan, didorong untuk bertobat, dimenangkan, mengalami kemenangan, dia perlu diterima terlebih dahulu. Kalau kita melihat Lukas pasal 15 ya, anak yang hilang itu, anak bungsu, papanya menyambut dengan tangan terbuka, merangkul dia, menyambut. Menyambut artinya menerima. Menerima orang-orang yang berdosa, menerima orang-orang yang terhilang, menerima orang-orang yang hina. Saudara-saudara sekalian, anak-anak yang dipangku oleh Tuhan Yesus merupakan sebuah simbol sebenarnya orang-orang yang diabaikan. Kalau ada orang-orang dewasa bicara, anak-anak biasanya disuruh pergi karena mengganggu, karena mengusik kepentingan orang-orang dewasa, para pria. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, mengambil anak itu sebagai satu simbol penerimaan orang-orang yang diabaikan. Menyambut. Nah, saudara-saudara, poin pertama ini adalah sebuah kerendahan hati untuk menyambut. Menyambut apa? Menyambut orang-orang yang membutuhkan kasih. Orang-orang yang mungkin diabaikan. Orang-orang yang mungkin tidak pernah masuk hitungan. Kita sebagai pengikut Kristus, gereja, itu dipanggil untuk menyambut kehidupan supaya dipulihkan oleh Kristus. Saudara-saudara sekalian, ini prinsip penting yang perlu kita pahami ya. Maka, marilah kita menyambut, menerima kehidupan, menerima orang-orang yang membutuhkan, menerima kehidupan yang perlu dipulihkan. Membuka ruang hati kita. Meminta Tuhan untuk memenuhi kita dengan kasih. Supaya gereja dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyambut mereka. Saudara-saudara, di Slovakia ada satu patung Tuhan Yesus yang tanpa telapak tangan. Saya percaya pembuat patung itu bukan kehabisan bahan atau tidak punya model untuk telapak tangan yang cocok dengan telapak tangan Tuhan Yesus. Tapi patung di Slovakia itu memang disengaja dengan tanpa dua telapak tangan. Karena di bawah patung itu ada tulisan, siapakah yang mau menjadi perpanjangan tangan Yesus menyambut kehidupan. Saudara-saudara, gereja itu dipanggil untuk menyambut. Untuk menyambut orang-orang yang terhilang. Menyambut, membuka tangan lebar-lebar untuk mereka yang terluka.
menyambut orang-orang yang diabaikan. Masa-masa pandemik ini adalah sebuah kesempatan untuk gereja membuka tangannya, menyambut mereka dan memulihkan. Itu berarti saudara-saudara, kita harus menyiapkan diri dan menyadari tugas dan fungsi kita, menyadari misi kita, misi Tuhan melewati kita. Kita perlu belajar untuk membuka tangan kita untuk menyambut mereka. Kadang-kadang kita mempunyai sikap yang tertutup, yang mengabaikan, yang mencuek. Saudara-saudara sekalian, ini sikap yang dibangun dari seorang pelayan pengikut Kristus, membuka tangan, menyambut kehidupan, membawa pada Kristus. Maka saudara-saudara, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kita membuka tangan kita dan menyambut kehidupan, kita juga bukan hanya menyambut Yesus, tapi menyambut Dia yang mengutus Yesus, yaitu Bapa. Kenapa saudara-saudara? Akan terjadi persekutuan. Orang-orang ini akan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ini mau ditekankan oleh Tuhan Yesus. Ketika engkau menyambut orang-orang yang terluka, menyambut orang-orang yang diabaikan, engkau membawa mereka di dalam persekutuan dengan aku dan dengan Allah. Dia dipulihkan. Orang-orang terluka disembuhkan. Saudara-saudara. Maka gereja perlu meningkatkan peran penyambutan ini. Saya katakan peran penyambutan. Penyambutan sebagai sebuah prinsip untuk menjangkau dunia. Untuk membuka tangan bagi sekitar kita. Untuk mereka bisa menerima kasih Yesus. Mengalami kasih Yesus dan dipulihkan. Maka saudara-saudara, kita perlu menyiapkan program-program yang mengandung prinsip menyambut ini. Saudara-saudara, ini bulan September. Baik bagi GKI Gayung Sari untuk merencanakan program. Masukkan dan sisipkan di dalam program gereja kita bahwa kesaksian pelayanan kita harus punya dimensi menyambut ini. Membuka tangan agar orang-orang itu bisa datang, bisa kita terima dan dipulihkan. Mereka berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Bapa, dan ada di dalam sebuah persekutuan dengan Allah. Maka saudara-saudara sekalian, sisipkan ini dengan bersengaja. Prinsip menyambut ini. Nah, nanti bisa dijabarkan apa-apa saja clue atau nilai-nilai dari penyambutan bagi orang-orang yang membutuhkan itu. Tentu saudara-saudara, kita tidak bisa menjadi sempurna. Mungkin banyak hal juga kita tidak bisa lakukan untuk semua orang. Tapi mungkin kita bisa melakukan bagi orang-orang tertentu yang membutuhkan di sekitar kita. Ya, itu yang pertama saudara-saudara. Menjadi pelayan pengikut Kristus dengan menyambut. Hal yang kedua yang dicatat oleh firman Tuhan dalam Markus pasal 9 ini, coba kita naik ke atas sedikit, tentang kehangatan para murid-murid berkompetisi untuk menjadi yang lebih besar. Saudara-saudara, poin kedua ini saya mengatakan adalah penghalang untuk melakukan pelayanan menyambut kehidupan. Apa saudara-saudara penghalangnya? Yaitu apa? Keinginan kita untuk lebih besar. Keinginan kita untuk menjadi terkemuka. Keinginan kita untuk menjadi lebih tinggi daripada orang lain. Keinginan kita untuk dilayani. Keinginan kita untuk disambut. Saudara-saudara, ini penting. Karena apa? Banyak gereja, banyak orang bertanya, Pak, kenapa sih banyak gereja tidak membuka tangannya untuk menyambut? Karena saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sendiri ada hal yang perlu kita koreksi. Dan Tuhan Yesus mengkoreksi itu dalam kehidupan murid-muridnya. Yesus melihat ini menjadi satu bibit dan potensi besar, sehingga mereka tidak bisa melakukan pelayanan. Apa saudara-saudara? Keinginan mereka untuk dihargai. Keinginan mereka untuk menjadi lebih besar daripada yang lain. Keinginan mereka untuk menjadi apa? Menjadi populer. Maka Tuhan Yesus di dalam ayat 30 dan 31, dia memilih jalan memutar. Supaya apa saudara-saudara? Dia ingin menanamkan sesuatu.
Dia ingin memberikan teladan kepada murid-muridnya. Aku ini tidak mengejar popularitas. Aku ini tidak mengejar untuk menjadi lebih besar di mata manusia. Tapi dia datang untuk melayani. Maka dia memberikan teladan dan contoh menyambut anak-anak. Saudara-saudara sekalian, mari kita selesaikan penghalang ini. Hal kedua yang dicatat oleh firman Tuhan adalah bagaimana kita mau menyadari dan segera menyelesaikan penghalang ini. Saudara-saudara jujur, yang menjadi penghalang utama gereja untuk melayani, menjalankan misi Tuhan, bukanlah tantangan dari luar, bukanlah tekanan dari luar, bukan saudara-saudara. Tetapi apa? Dalam diri gereja itu sendiri, dalam diri hidup kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa apa? Tuhan memanggil kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara-saudara, ini sebenarnya masalah terbesar dari gereja sepanjang masa. Gereja sejak abad pertama. Gereja sampai sekarang, saudara-saudara. Kalau kita bayangkan semua gereja itu punya hati yang mau melayani, yang mau menyambut kehidupan dan orang-orang yang terbuang. Saya percaya di seluruh dunia banyak orang sudah berjumpa dengan Yesus dan memuliakan nama Tuhan. Memang pergumulan besar bagi gereja adalah diri gereja itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, mari kita atasi segera ini. Saudara-saudara tahu pergumulan saudara secara internal, secara domestik. Selesaikan itu saudara-saudara. Ya, mari kita selesaikan itu. Ada urusan ego. Disenggol sedikit, mutung. Gampang sakit. Maunya dihargai, tapi tidak menghargai orang. Maunya omongannya didengar, tapi nggak mau dengar orang. Saudara-saudara, maunya pendapatnya dijalankan, tapi kalau ada pendapat orang lain, dia jadi malas. Saudara-saudara, gereja, saudara, dan saya sebagai gereja harus mengalami perubahan. Mengatur urusan internal ini, saudara-saudara, supaya tidak menjadi penghalang bagi tugas kita untuk menyambut dunia. Kenapa tangan kita dilipat menjadi dingin? Karena saudara-saudara, kita tidak menyelesaikan internal kita, batin kita yang mau lebih dilayani, mau lebih didengar, mau keinginan kita yang tercapai. Ini masalah terbesarnya. Oleh karena itu saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan biarlah memurnikan kita, terutama dalam kita masa-masa ini membuat program. Masa-masa ini masuk di dalam bulan keluarga. Masa-masa ini kita masuk nanti di dalam perayaan raya Natal. Mari saudara-saudara sekalian, kita menyiapkan hati kita, menyiapkan gereja kita, menyiapkan kehidupan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyambut, memulihkan. Dan jangan lupa, selesaikan penghalang-penghalang yang menjadi faktor membuat kita lumpuh untuk melakukan tugas penyambutan itu. Kiranya gereja dipulihkan sebelum dipakai untuk memulihkan. Gereja disentuh sebelum kita dipakai Tuhan untuk menyentuh. Saya percaya melalui kehidupan gereja, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, datang pada Tuhan, mengendapkan firman, agar kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Kita berdoa, mengambil waktu teduh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami datang kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa kami. Pertama-tama Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat yang sakit, yang dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan jamah dan Tuhan topang. Berikan kami keyakinan bahwa di tengah-tengah kelemahan tubuh ada kuat kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi mereka yang lanjut usia dan anak-anak yang rentan dengan COVID-19. Tuhan, biarlah kami juga percaya bahwa Tuhan menjaga kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, dan Tuhan juga menuntun kami untuk tetap menjaga kesehatan kami. Kami juga mengingat untuk jemaat yang berduka cita. Kehilangan adalah hal yang membuat kami sedih, yang membuat kami merasa kosong dan hampa. Tapi kami percaya Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, dan menyadarkan kami bahwa di dalam iman kami boleh dan harus melihat hidup ini dengan cara Tuhan memandang. Melihat hidup ini penuh dengan arti. Ada hal yang perlu kami jalani dan kerjakan selama Tuhan memberikan kesempatan dan memanggil kami untuk berkarya. Berikan Tuhan kekuatan dan penghiburan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi. Mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka yang ada di dalam kondisi ekonomi sehingga tidak punya kecukupan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tuhan, Engkau mengingat mereka di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk mereka bisa berjalan dengan mental yang kuat, melihat peluang-peluang yang ada, hati mereka tetap kudus dan bersih. Tuhan, jagalah mereka, supaya mereka tidak cepat berpikir untuk ambil cepat, dan kemudian mereka melanggar perintah Tuhan dan kebenaran. Topanglah kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap kreatif juga di dalam mencari dan mengelola peluang-peluang. Tuhan, berkati juga anak-anak yang sekolah dengan bentuk online, dan juga ada rencana beberapa sekolah akan masuk onsite. Tuhan, berikan hikmat untuk bisa menata kembali kehidupan, terutama untuk anak-anak yang sekolah. Berikan lagi Tuhan sebuah kekuatan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru.
Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gerejamu ini, GKI Gayung Sari. Engkau mengerti setiap pergumulan. Tuhan, gerakkan jemaat untuk tetap setia ibadah meskipun dengan cara online. Dan kalaupun nanti ada rencana untuk onsite, kiranya Tuhan, kami boleh mempersiapkan dengan baik. Tapi yang paling penting Tuhan, biarlah setiap kami boleh menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh beribadah, apapun itu, online dan onsite. Kami tidak kehilangan komitmen kami untuk beribadah kepada Tuhan, baik di rumah, di tempat-tempat lain, ataupun onsite di dalam gereja. Biarlah kami tetap punya hati yang kami selalu siapkan untuk Tuhan. Kami boleh konsentrasi pada waktu kami beribadah. Kami boleh menyiapkan waktu dengan sungguh pada saat kami ibadah. Bapa, tolonglah kami sebagai jemaat, sebagai bentuk komitmen kami, sebagai murid-Mu, di dalam kami mempersembahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu, pendeta, penatua, majelis jemaat, aktivis, dan juga pengurus komisi, jemaat yang terlibat. Tuhan, satukan GKI Gayung Sari dalam derap langkah-Mu, agar gereja ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong supaya hal-hal tertentu bisa segera diperbaiki, bisa segera dievaluasi, bisa segera untuk dikoreksi, supaya langkah-langkah kami melakukan misi Tuhan tetap berjalan. Biarlah kami boleh menata sebaik mungkin kehidupan kami, agar Tuhan, tangan Tuhan tetap tersalurkan untuk sekitar kami menjadi berkat. Kami rindu GKI Gayung Sari ini selalu menjadi berkat, baik bagi jemaat maupun bagi sekitar. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, tolonglah bangsa ini untuk tetap solid dan kokoh dalam menghadapi perkembangan-perkembangan ke depannya. Cepat sekali perubahan terjadi di bangsa ini, di dunia ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami di tengah-tengah perubahan yang cepat ini dan naik turun simpang siur ini. Biarlah tetap solid untuk membawa bangsa ini melihat masa depan dengan nilai-nilai kebangsaan, dengan nilai-nilai NKRI. Kiranya Tuhan, ini yang menjadi pedoman dan rambu untuk kami berjalan, bangsa yang heterogen ini, untuk tetap berjalan pada satu komitmen bangsa, kesatuan bangsa, untuk membangun bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap generasi muda bangsa ini, supaya mereka juga concern dan berpartisipasi dengan lebih di dalam pembangunan ini. Dan kami berdoa untuk pemerintah kami supaya memberikan ruang yang lebih luas untuk generasi ini berpartisipasi, membangun bangsa ini, untuk bernilai, dan juga membangun bangsa ini, untuk juga menjadi berkat bagi negara-negara sekitar. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk wali kota, gubernur, wali kota Surabaya, gubernur Jawa Timur. Kiranya Tuhan memberkati kota dan provinsi ini. Lindungi juga dari virus-virus yang mungkin akan muncul. Kami berdoa supaya ketika kami bisa menghadapi dan menangani pandemi COVID ini bersama-sama, biarlah ini menjadi satu disiplin untuk kami menghadapi hal-hal yang lain ke depan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Karena kami percaya Tuhan Allah dengan penuh kasih, dengan setia, menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dan di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mengingat akan firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA cabang Diponegoro atas nama GKI Gayung Sari, atau dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital melalui scan QRIS yang tertera dan menginformasikan ke administrasi kantor gereja untuk keperluan administrasi. Persembahan dapat pula diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, betapa banyaknya berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena itu, terimalah persembahan syukur kami ini. Apa yang kami persembahkan bukanlah sesuatu yang besar, tetapi kami percaya bahwa di tangan-Mu, apa yang kami persembahkan ini bisa menjadi besar, bahkan amat berguna. Pakailah majelis jemaat dan komisi yang Kau percayakan untuk mengelolanya, sehingga memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bergerak dengan kasih Tuhan yang menyambut memulihkan. Saudara-saudara, kita menjadi agen-agen kasih Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan pasti menolong saudara, karena Tuhan sebelumnya sudah menyambut saudara, dan Tuhan sudah memberikan kasih yang terbaik bagi saudara. Marilah kita bergerak menjadi penyalur kasih Tuhan, bergerak untuk melakukan tindakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah seluruh
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.